Dan ini adalah aktivitas membaca yang Bu Yeni minta kalian, para mahasiswa, untuk membaca materi peta kendali variabel. Kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama adalah ada berapa jenis peta kendali variabel dan mengapa peta kendali variabel itu selalu berpasangan. Yang kedua, hari ini kita akan fokus kepada salah satu peta kendali yang disebut sebagai peta kendali X-bar dan R-chart. Lalu rumusnya yang akan digunakan yang mana? Kemudian apa perbedaan batas spesifikasi dan batas kontrol? Lalu yang terakhir adalah sebutkanlah beberapa jenis pola peta kendali yang dikategorikan sebagai kondisi tidak terkendali. Nomor 1, Bu. Saya Hana ya? Ini Hana ya? Iya, Bu Hana. Oh, Hana. Ya, silakan Hana. Iya. Nomor 1 ya. Bisa dijawab secara lisan dulu ya? Jenis-jenis peta kendali. Oh iya, Bu. Jenis-jenis peta kendali variabel yang dipelajari itu tentang untuk peta kendali untuk rata-rata proses itu dalam bentuk X-chart, dan peta kendali untuk kontrol variabilitas proses itu untuk S-chart dan R-chart. Dan itu harus berpasangan karena batas kendali dari X-chart atau rata-rata proses bergantung dari variabilitas prosesnya. Ya, bagus Hana, terima kasih. Hadi ingin menambahkan? Hadi Wijaya kalau nggak salah. Hadi Wijaya Cokro, halo Hadi. Oke, yang namanya dekat Hadi ya. Hadi saya pas ya. Evelyn. Halo. Sorry, maaf. Hadi ya ini? Hadi. Iya. Oh ya, oke. Ya, Hadi silakan Hadi. Mau menjawab pertanyaan pretest yang mana? Halo. Ya, Hadi silakan. Bu Yeni mendengarkan. Oke, Evelyn, kita nggak dengar suaranya? Ya. Oh ya, oke. Ya, silakan Evelyn. Nomor 2 ya, Bu ya. Silakan. Jika sebelumnya tidak punya data historis, maka dilakukan estimasi nilai dari sampel dengan estimator terbaiknya yaitu rata-rata proses atau mencari mu dengan X-bar dan rata-rata range R-bar. Oke, untuk garis tengahnya ya. Rumusnya kalau yang R-bar itu total R per M, kalau yang X-bar-nya tuh rata-rata X per M. Yang mana? Yang ini ya? Iya ya. Oke, ya jadi Evelyn menyinggung masalah X double bar, dan R bar. Oke, ya. Baik, terima kasih Evelyn. Kemudian Jenny, silakan Jenny mau menjelaskan nomor 3. Itu mengacu pada pelanggan, jadi harus ditentukan sebaik dan seminimum mungkin biar konsumennya tuh nggak rugi. Kontrol dan batas spesifikasi. Ya, Bu. Kalau misalnya untuk batas spesifikasi perusahaan yang menentukan, bukan dari konsumen. Terus batas spesifikasi ini tuh anggapannya itu toleransi. Jadi toleransi yang diinginkan perusahaan dalam suatu prosesnya. Terus bisa kita bilang kalau batas spesifikasi itu terdiri dari BSA maupun BSB. Jadi BSA BSB ini sendiri itu yang tadi seperti saya bilang itu untuk mengontrol pengukuran proses dari internal perusahaan. Sedangkan kalau batas kontrol itu diperoleh dari hasil pengamatan dan pengambilan sampling di lapangan. Jadi berdasarkan variabilitas proses, bukan berdasarkan penentuan perusahaan. Nah, batas kontrol itu sendiri terdiri atas BKA dan BKB atau yang sebelumnya kita pelajari yaitu UCL, LCL, dan CL.
Nah, ini untuk mengetahui apakah proses itu terkendali atau tidak. Jadi kalau misalnya nggak terkendali, dilakukan investigasi, kemudian dilakukan perbaikan. Oke. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Jenny, sangat lengkap ya. Oke, nah nanti kita terima akan membahas kenapa kita harus mempelajari batas spesifikasi dan batas kontrol dan apa hubungan di antara mereka dua. Ya, tujuannya adalah untuk menghitung seberapa bagus, seberapa kapabel proses kita. Terima kasih. Yang keempat, apakah ada yang volunteer? Ya, terkait yang nomor 4, menurut saya pola peta kendali yang dikategorikan kondisi tidak terkendali itu jika ada titik atau pola yang keluar dari batas upper sama batas lowernya, Bu. Ya, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai tidak terkendali. Nah, dari kesempatan ini kita akan menemukan beberapa karakteristik atau beberapa tipe chart yang juga menunjukkan kondisi tidak terkendali. Ya, oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita terima kasih karena sudah membaca juga, menjawab dengan fluent. Kita lanjutkan materinya ya. Ini adalah pengendalian secara variabel. Ya, pengendalian secara variabel itu kita mengukurnya dengan melakukan suatu kita menginspeksinya dengan melakukan suatu pengukuran. Ya, pengukurannya macam-macam. Ada yang menggunakan alat ukur sehingga menghasilkan beberapa angka gitu ya, beberapa angka pengukuran. Nah, katakan misalkan sekarang itu adalah saset cabai ya, saset cabai ya. Biasanya kalau ini terkait dengan salah satu UKM binaan Ubaya, produsen sambal dalam kemasan dulu botol, sekarang diubah menjadi saset ya. Tujuannya adalah supaya turis-turis atau orang-orang Indonesia kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri, mereka biasanya cari cabai ya, macam-macam cabai. Jadi ada cabai banyak ya, ada cabai Bu Rudi, ada cabai Bu Susi, Bu Ayu, Dede Satu, macam-macam gitu kan. Nah, sekarang UKM binaan kita ini semula dari botol ke saset. Nah, saset ini akan diisi pakai nozzle di atasnya. Jadi di atasnya ini dimasukkan nozzle, kemudian ada sambal-sambalnya di sini, sambal-sambalnya misalkan saya pakai yang warna merah, ya ini sambalnya, sambal-sambalnya di sini, dia turun ke bawah mengisi ke saset. Ya, kemudian sasetnya akan ditimbang beratnya, weight-nya, ya beratnya berapa, misalkan 35 gram ada plus minusnya. Sehingga kalau misalkan Bu Yeni bisa katakan bahwa kita produksinya dari jam 8 sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 4. Kemudian sebelum mulai berjalan produksi jam 8 pagi, biasanya kita sebut sebagai setup atau setting mesin. Ya. Kalau misalkan 35 gram plus minus 1, berarti kan batas spesifikasi 34, kemudian batas spesifikasi atas 36. Lalu kita set proses kita di tengah-tengah 35. Ya, kita coba running, kemudian kita dapatkan beberapa unit, kita ukur, kemudian kita dapatkan proses kita di awal setting sudah stabil di sini, ya, stabil di sini, ya, ya, oke Hadi, Bu, signalnya jelek, ya. Sena menjawab nomor 3 tadi sudah dijawab oleh Jenis ya. Bu ini lagi baca chat. Nah, pada saat awal proses, kemudian kita setting proses kita selalu setting di kondisi yang ideal. Nah, kita sebut sebagai mu 0. Ya, mu 0. Kemudian standar deviasinya adalah standar deviasi awal, atau kita sebut sebagai sigma 0. Nah, proses kita setting di kondisi yang ideal di pagi hari. Ya, nah berjalannya waktu menjelang ke siang dan seterusnya sampai ke sore, maka proses kita yang semula berdistribusi mu 0 dan standar deviasi 0, sigma 0 ini akan mengalami pergeseran, ya. Pergeserannya macam-macam.
Nah, kalau Bu Yeni gambar dengan warna hijau ini pergeserannya itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Artinya beratnya dari cabai di saset ini bertambah banyak atau bertambah sedikit. Ya, dengan kondisi yang kita sebut sebagai μ1 atau μ2. Ya. Nah, contoh yang sering terjadi di saset ini adalah ketika cabenya masuk di pagi hari. Kan ini nuselnya ya, kayak corong gitu kan. Ini masih bersih. Tapi lama-kelamaan kan ada cabai yang menumpuk di sini. Sehingga mengakibatkan flow-nya itu menjadi agak terhambat. Nah, itu bisa mengakibatkan beratnya dari saset ini berkurang dari ideal 35 gram, berkurang menjadi agak turun ya karena aliran chilinya, sambelnya tidak lancar. Itu yang mengakibatkan proses bisa bergeser ke μ2 ya. Begitu sebaliknya juga kondisi bisa saja bergeser ke μ1. Nah, kondisi yang kita gambarkan di depan ini yang warna grafik hijau itu kita sebut sebagai pergeseran min ya. Jadi sigmanya tetap, lebarnya itu tetap sigma 0, sigma 0. Artinya proses kita cukup konsisten, cuma rata-rata beratnya aja yang berbeda. Ya. Namun ada juga proses mengalami pergeseran ke arah yang lain, yaitu Bu ini gambar dengan warna biru. Ya. Jadi prosesnya tetap di tengah-tengah gitu, tapi variabilitasnya berubah ya. Yang tadinya dari merah menjadi yang biru ini. Kalau Bu ini gambarkan seperti ini. Ya, ini juga terjadi pergeseran proses ya. Yang tadinya sigma 0 dia menjadi sigma 1. Ya. Artinya variansinya besar. Jadi kalau sasetnya itu diambil sekitar 30 bungkus, kadang beratnya 35, kadang beratnya 32, kadang beratnya 30, kadang beratnya 38 gitu. Nah, itu yang dialami oleh perusahaan UKM ini. Sasetnya beratnya sangat bervariasi. Tahun lalu kita mengadain mesin saset untuk UKM ini, tapi problem berat yang terlalu bervariasi ini belum selesai. Itulah yang kemudian kita minta tolong sama Billy dan Gary di sini untuk menangani masalah maintenance-nya supaya bisa mengatasi pergeseran proses yang tadinya sigma 0 menjadi sigma 1. Ya. Nah, yang paling fatal itu adalah pergeseran proses yang dua-duanya. Ini yang biru itu Bu Yeni sebut sebagai pergeseran variabilitas proses, perubahan variabilitas proses. Yang paling parah itu adalah yang warna hitam. Ya, selain dia bergeser ke kiri atau ke kanan, dia berubah variabilitasnya. Misalkan beratnya sudah bergeser dari μ0 ke μ2, μ0 ke μ2, lalu kemudian prosesnya itu variabilitasnya juga berubah. Ya, jadi yang hitam ini μ0-nya sudah berubah ke μ2 dan sigmanya itu sudah berubah dari sigma 0 ke sigma 2. Ya, itu juga mungkin terjadi. Ini yang paling parah. Sudah bergeser minnya, variabilitas prosesnya juga bertambah besar. Ya, nah ini bisa saja terjadi selama produksi. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai variabilitas is the enemy of the production. Ya, variabilitas itu adalah musuh dari lantai produksi. Ya, lantai produksi tidak suka variabilitas. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana peta kendali membantu menekan variabilitas ya dari satu proses batch 1 dapat batas kontrol limit, trial limit, kemudian revise control limit dipakai lagi untuk mengontrol batch kedua. Dari batch kedua lebih bagus dikontrol lagi batas kendalinya dipakai untuk mengontrol proses yang batch ketiga dan seterusnya. Itulah yang kita sebut sebagai pengendalian variabilitas. Ya. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin tanya, kenapa bisakah Anda memikirkan contoh, kenapa pergeseran itu bisa terjadi, entah pergeseran min atau pergeseran variabilitas. Ya.
Nah, untuk menjelaskannya Anda bisa memikirkan satu contoh dan karakteristik yang diukur apa dan kenapa seiring dengan berjalannya waktu bisa saja proses yang stable di grafik warna merah, kurva warna merah bisa berubah menjadi hijau atau biru atau hitam. Ya, kami persilakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat. Saya produksi sepatu, Bu. Sepatu, ya. Bisa lebih keras ya, Henok. Suaranya putus ini. Ya, sepatu, ya. Iya. Karakteristik yang diukur dari sepatu apa? Bisa dari kualitas jahitan yang menyebabkan itu faktor manusia dan mesinnya, Bu. Ya, ya. Kalau jahitan itu karakteristik kualitasnya atribut. Ya, sesuatu yang di visual. Jahitannya bagus, kita katakan good product. Kemudian yang jahitan tidak bagus, kita katakan defect product. Nah, sekarang bisa Anda pikirkan di sepatu karakteristik kualitas yang sifatnya variabel. Apa yang biasa menjadi hal yang penting ketika kita beli sepatu? Ya, kita pernah melakukan pendampingan ke perusahaan sepatu Army. Ya, sepatu Army harus kuat. Ya, jadi kalau dipakai perang itu atau dipakai untuk macam-macam itu tidak mudah terbuka seperti itu. Selain jahitan ada sesuatu. Ya, apa yang diukur dari sana? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Jadi misalkan Henok itu ada semacam uji tarik ya, uji tarik terhadap sepatunya atau memastikan solnya itu cukup kuat gitu. Nah, uji tarik namanya ya. Nah, Pak Pratnya mau jawab? Oke, sekarang Henok ke uji tarik juga bisa. Kemudian misalkan apa namanya ukuran ketebalan sol. Jadi ketebalan sol yang digunakan apa namanya jadi sol sepatu itu sebelum dipasang itu harus dipres dulu. Nah, ketika dipres selesai itu tebelnya itu diukur solnya. Itu juga bisa. Nah, coba sekarang pikirkan ketebalan itu kenapa bisa mengalami perubahan dari yang kondisi stable ke kondisi bergeser. Benar, selalu di ukuran yang ditentukan, Bu. Ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan variasi dari hasil presnya itu. Ya, apa yang kira-kira mengakibatkan variasi terhadap hasil presnya? Bisa jadi karena overproduksi atau karena perlunya maintenance dari mesin itu. Ya, bisa karena misalkan alat presnya itu sudah longgar yang mengakibatkan dia semakin tebal dari rata-rata target, atau misalkan operatornya tuh harus injak pedal ya, pedal sepatu, pedal di bawahnya mesin sehingga baru alat pres itu bisa turun gitu. Nah, ketika semakin menjelang jam 12, apalagi bulan-bulan puasa gitu kan, tenaga mungkin bisa semakin berkurang sehingga daya presnya berkurang. Daya presnya berkurang, ketebalannya juga mengalami pergeseran. Jadi dia seolah-olah kondisi seperti itu bergeser dari mu0 ke mu1, jadi ke rata-rata yang lebih besar. Ya, oke Henok, terima kasih atas partisipasinya. Nah, untuk itulah student, kenapa peta kendali variabel itu selalu berpasangan. Ya, satu mengukur yang kita sebut sebagai mean process, satu mengukur atau mengontrol variabilitas proses. Jadi selalu in pair, ya, selalu berpasangan. Nah, apa saja jenisnya? Jenisnya ada 3 ini. Ya, ini adalah peta kendali yang kita sebut sebagai X bar dan R chart. Ya, ini untuk jumlah n sampel, ya, di bawah 10. Nah, kalau untuk X bar dan S chart, ya, dan ya,
Ya. Dan N di atas 1. Ya. Kalau untuk X bar dan S chart ini hitungannya lebih ribet. Tapi dia bisa mengakomodir untuk N yang lebih besar daripada 10. Ukuran sampelnya lebih besar. Atau N variatif. Ya. Sedangkan satu lagi X dan MR chart itu untuk jumlah sampel sama dengan 1. Ya. Jadi ini nanti yang mempengaruhi penggunaan peta kendali variabel dan selalu berpasangan. Ya, namanya berpasangan itu adalah yang belakang ini, yang ditulis belakang ini untuk mengendalikan yang kita sebut sebagai variabilitas, pergeseran atau perubahan variabilitas yang tadi dari sigma 0 menjadi sigma 1, ya. Atau depannya ini adalah pengendalian min proses, ya. Yang kita kasih contoh tadi bisa berubah dari mu 0 ke mu 1 atau mu 2 seperti itu. Ya, jadi selalu berpasangan. Cara buatnya adalah sama variabel itu harus jadi peta kontrol variabel ini harus terkendali dulu baru ke peta kendali min. Ya. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis peta kendali variabel dan selalu berpasangan. Kemudian berpasangannya karena sekali jalan harus mengontrol dua hal yaitu min dan variabilitas sekaligus. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita sekarang masuk yang pertama, peta kendali X bar dan R chart. Ya. Untuk jumlah sampel kurang dari 10 atau lebih dari 1. Nah, rumusnya dipakai yang mana? Itu banyak rumusnya. Kita pakai yang ini. Ya. Ini rumus selalu mu plus minus K sigma gitu ya. Kemudian mu-nya dan sigmanya rumusnya bisa diperoleh dari ini. Mu-nya adalah rata-rata X double bar